di pusat kota Paris, di jalan-jalan Milan, hingga etalase mewah di New York. Fashion bergerak sangat cepat, terlalu cepat. Setiap minggu, koleksi baru muncul di rak-rak toko. Model baru, warna baru, hingga tren baru. Semua tampak seperti perayaan kreativitas tanpa batas. Namun, di balik lampu etalase yang terang dan diskon yang menggoda, ada cerita lain. Cerita yang jarang terlihat. Pakaian-pakaian itu dijahit oleh tangan-tangan yang tidak kita kenal di pabrik-pabrik yang jauh dari pusat mode dunia. Mereka dibuat ribuan kilometer dari tempat kita berdiri, lalu dikirim melintasi benua, dipajang di toko-toko, dan dibeli oleh konsumen. Dipakai mungkin hanya beberapa kali, lalu dilupakan dan akhirnya dibuang. Gunungan pakaian yang membusuk kini memenuhi tempat pembuangan akhir di seluruh dunia. Apa yang dulunya dianggap barang berharga, kini berubah menjadi sampah. Semua ini berawal dari satu sistem industri yang sangat kita kenal, yaitu fast fashion. Sebuah industri yang menjanjikan pakaian murah, tren cepat, dan gaya yang selalu baru. Namun, di balik janji itu, fast fashion telah menjadi salah satu penyumbang limbah terbesar di planet ini. Setiap tahun, dunia memproduksi sekitar 100 miliar potong pakaian. Angka yang luar biasa besar, bukan? Jumlah ini bahkan jauh melebihi kebutuhan manusia. Ironisnya, sebagian besar dari pakaian itu tidak pernah benar-benar digunakan. Setiap tahun, sekitar 92 juta ton pakaian berakhir sebagai limbah tekstil. Bayangkan ini, setiap detik ada satu truk penuh pakaian yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Satu detik, satu truk. Dan siklus ini terus berlangsung tanpa henti. Jika tren ini berubah, para peneliti memperkirakan bahwa limbah tekstil dunia bisa mencapai 134 juta ton per tahun dalam dekade ini. Namun, masalahnya bukan hanya pada produksi yang terlalu banyak. Cara kita menggunakan pakaian juga telah berubah drastis. Dulu, seseorang bisa memakai pakaian yang sama selama bertahun-tahun. Sedangkan sekarang, sebuah studi menunjukkan bahwa rata-rata orang hanya mengenakan pakaian mereka 7-10 kali. Setelah itu, mereka membeli yang baru. Frekuensi pemakaian pakaian bahkan telah turun lebih dari 35% dalam 15 tahun terakhir. Artinya, pakaian yang dulu bertahan lama, kini hanya bertahan beberapa minggu di lemari, sebelum akhirnya berakhir di keranjang sampah. Di banyak negara maju, pakaian yang dibuang bahkan masih terlihat hampir baru. Fenomena ini terjadi karena satu hal, yaitu tren. Tren berubah dengan sangat cepat. Setiap minggu, toko-toko memperbarui koleksi mereka. Agar tetap mengikuti tren ini, produsen harus memproduksi pakaian dalam jumlah besar dan dalam waktu yang sangat singkat. Akibatnya, gudang penuh, rak penuh, dan stok menumpuk. Dan banyak pakaian yang tidak pernah terjual. Beberapa merek fashion besar bahkan pernah tertangkap melakukan sesuatu yang mengejutkan.
Daripada menjual dengan harga sangat murah atau menyumbangkannya, mereka memilih untuk menghancurkan atau membakar pakaian baru. Ya, pakaian yang belum pernah dipakai dibakar begitu saja. Padahal untuk membuat satu pakaian saja dibutuhkan banyak sumber daya, seperti air, energi, lahan, dan tenaga kerja. Semua itu digunakan hanya untuk menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya menjadi abu. Lebih parahnya lagi, sebagian besar pakaian modern dibuat dari bahan sintetis. Sekitar 60% tekstil dunia berasal dari serat plastik seperti polyester, nilon, dan akrilik. Artinya, banyak pakaian yang kita pakai sebenarnya adalah plastik. Dan seperti plastik lainnya, bahan ini tidak mudah terurai. Ketika dibuang, pakaian sintetis ini tidak benar-benar bisa hancur. Mereka hanya terpecah menjadi partikel kecil yang disebut mikroplastik. Partikel ini sangat kecil, hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Namun dampaknya sangatlah besar. Setiap kali kita mencuci pakaian sintetis, ratusan ribu serat mikroplastik terlepas dan mengalir bersama air. Sebagian besar instalasi pengolahan limbah tidak mampu menyaringnya. Akibatnya, setiap tahun sekitar 0,5 juta ton mikroplastik dari tekstil masuk ke lautan. Di laut, partikel ini dimakan oleh plankton. Lalu plankton dimakan oleh ikan kecil. Dan ikan kecil dimakan ikan yang lebih besar. Dan pada akhirnya, mikroplastik itu kembali kepada kita melalui makanan laut yang kita makan. Namun, cerita limbah fashion tidak berhenti di tempat pembuangan sampah negara maju. Karena jumlahnya terlalu banyak, pakaian-pakaian ini sering dikirim ke negara lain. Biasanya dengan label yang terdengar sangat mulia, yaitu donasi, bantuan kemanusiaan, pakaian untuk negara berkembang. Banyak orang di negara maju menyumbangkan pakaian lama mereka dengan niat baik. Mereka percaya pakaian itu akan membantu orang lain. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Fakta menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% pakaian donasi yang benar-benar digunakan kembali. Sementara 80% sisanya tidak terjual. Dan akhirnya dijual ke pedagang internasional. Kontainer demi kontainer pakaian bekas dikirim ke negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Namun tidak semua pakaian itu layak pakai. Banyak yang sudah rusak, kotor, berjamur, atau sobek. Di Ghana, pakaian bekas impor bahkan memiliki julukan yang cukup sinis. Mereka menyebutnya obroni wawu. Artinya, baju orang kulit putih yang sudah meninggal. Sebuah istilah yang menggambarkan kenyataan pahit bahwa pakaian itu sudah dianggap tidak bernilai oleh pemilik aslinya dan kini menjadi beban bagi negara lain. Dari gunungan pakaian di tempat pembuangan hingga serpihan mikroplastik di lautan, dunia fashion ternyata meninggalkan jejak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sebuah industri yang terlihat glamor di permukaan, namun menyimpan krisis lingkungan yang perlahan tumbuh di baliknya. Dan pertanyaannya sekarang adalah, berapa banyak pakaian lagi yang harus kita buang sebelum kita menyadari harga yang sebenarnya? Terima kasih yang sudah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya guys. Dah.